Wahyu dan kenabian menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Masalah kedua yang penting dalam agama Islam adalah tentang ada tidaknya wahyu dan ada tidaknya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kaum muslimin berpendapat bahwa sesudah Rasulullah SAW tidak akan ada lagi wahyu. Menurut ajaran Islam, wahyu itu banyak macamnya. Yang terpenting diantaranya ialah 1. Wahyu syariat dan 2. Wahyu tanpa syariat. Wahyu syariat tidak mungkin turun lagi sesudah Al-Quran, karena syariat Al-Quran sudah lengkap sampai hari kiamat. Sedangkan wahyu tanpa syariat mungkin saja turun sewaktu-waktu. Nabi, orang-orang yang mendakwakan bahwa mereka banyak menerima wahyu berupa kabar-kabar gaib dan mendapatkan pengesahan dari Allah Ta'ala. Menurut agama Islam, mereka yang seperti itu adalah nabi. Berikut ini dicantumkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang kemungkinan datangnya lagi nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Perkataan yastafi dalam ayat ini artinya memilih. Menurut peraturan bahasa Arab, yastafi itu kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Jadi, ayat 76 surah Al-Hajj di atas dengan jelas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang atau akan memilih rasul-rasulnya menurut keadaan zaman atau menurut keperluannya. Dalil kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin di dalam keadaan yang kamu ada padanya sebelum Dia pisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepadamu. Akan tetapi Allah memilih di antara rasul-rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kata yadharo, yamiza, yutli'a, dan kata yajtabi itu semua adalah kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan pada masa sekarang atau pekerjaan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dan akan mengutus utusannya untuk memisahkan perkara-perkara yang baik dari yang buruk, dan untuk memberitahukan serta menyingkapkan tentang kabar gaib. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang pada mereka Allah akan memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, siddiq-siddiq, syahid-syahid, dan orang-orang soleh. Dalam ayat ini, kata ma'a artinya fi, di dalam atau menjadi. Sebagaimana tersebut salah satu contoh penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawaffana ma'al abror. Dan wafatkanlah kami di dalam golongan atau dalam keadaan menjadi orang-orang yang soleh.
Jadi, ayat 70 surah An-Nisa di atas menegaskan bahwa barang siapa di antara umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia bisa dianugerahi nikmat menjadi nabi, siddiq, syahid, soleh. Dalil keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki dirinya, maka tak akan ada ketakutan menimpa mereka dan tidak akan pula mereka berduka cita. Dalam ayat ini, kata ya'tiyannakum dengan tambahan huruf nun taukid atau huruf nun bertasydid di dalam kata tersebut adalah bentuk kata kerja fi'il mudhari yang dipakai untuk menegaskan tentang sesuatu pekerjaan yang pasti akan dilakukan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengutus rasul-rasulnya.